Halo kawan, jumpa lagi di channel X2Rider. Sore ini adalah PPKM darurat hari ke-6 ya. Di tanggal berapa? Tanggal 8 ya. 3 4 5 6 7 8. Oh iya, hari ke-6. PPKM darurat hari ke-6. Nah, ini saya berada di perempatan Jetis. Dan ternyata depan kita itu sudah ditutup ya, itu ada tulisannya itu. Kita tujuan mau lurus ke Tugu ini, tapi ternyata ditutup itu. Nah, yang kuning itu ada tulisannya ya, mohon maaf jalan dialihkan sementara karena PPKM darurat ya. Nggak tahu kenapa kok di situ ditutup ya, mungkin karena area Tugu kali ya. Jadi kita tujuan kan mau ke Dinasti, jadi kita harus ke kanan ini. Tapi kita lihat juga nanti kalau di jalan yang ke arah Tugu ditutup, berarti kita tidak bisa ke Dinasti. Nah, jadi kita ke arah Jalan Magelang. Jadi PPKM darurat di Jogja itu kemarin kita sudah jalan-jalan ya, yang hari kelima itu di jalan apa itu ya, Laksda Adiscipto ke barat itu ya, yang mengarah ke Gardena itu juga ditutup itu. Siang malam itu ditutup. Nah, ini panjang sekali kayaknya ini lampu merahnya karena jalan yang tadi ditutup sehingga arus lalu lintas harus ke kanan ini. Dan lampu merahnya ini yang untuk ke Jalan Magelang masih sekitar 1 kiloan. Jadi mobil cuma bisa baris satu-satu di sini. Oke, kita lanjut lagi nanti kalau udah dekat dengan lampu merah. Wah, ini akibat penyekatan sehingga mengakibatkan penumpukan ya. Karena arus yang harusnya tadi lurus ya, jadinya belok ke sini. Jalannya sempit lagi ini ya. Ya itu, kalau disekat-sekat juga kayak gini akibatnya. Ya harusnya kan nggak disekat-sekat kan, biar lancar. Cuma untuk tempat-tempat yang ini yang banyak dikunjungi itu yang ditutup, bukan jalannya yang disekat-sekat. Setuju nggak guys? Wah, jadinya kan kita menumpuk di sini kan. Mobilitas kita terganggu. Harusnya kita bisa kemana-mana dengan lancar ya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan, ini malah disekat-sekat kayak gini kan, supaya ini apa ya, ya harus mikir 2 kali ya polisi untuk menyekat-nyekat jalan itu, jalan karena tiap hari kita lewat ya. Yang harus ditutup ya, tempat-tempat yang tadi saya bicarakan ya, tempat yang ramai pengunjung ya, yang biasa menjadi apa ya, tempat bertemunya orang-orang itu yang harus ditutup, bukan jalannya itu loh. Jadinya kan repot toh. Ini sudah berapa, 15 menit loh, cuma mau ke Jalan Magelang aja udah harus ngantri seperti ini selama 15 menit. Ini aja belum, nanti ini paling masih 10 menit lagi itu kena lampu merah berapa lagi. Oke lah, wah kena lagi kita. Kita kena lampu merah lagi. Nah, ini nyebeli toh. Biasanya itu kalau nggak ada penyekatan, kita jalan di Jogja itu paling cuma lampu merah ya kalau pakai mobil 2 kali lah. Ini bisa berapa kali ini? Tadi berapa kali aja udah hampir 20 menit ya. Ini depan kita udah Jalan Magelang ya. Itu ada Hotel Cabin yang baru ya, Hotel Grand Cabin ya. Hotel Cabin itu ada kamar dan juga mereka jual kecil-kecil apa, dormitory. Jadi lambangnya Hotel Cabin itu ada tikus tidur ya. Itu yang di Jogja di sini ya, Jalan Magelang KM berapa ini? KM 1 Grand Hotel Cabin. Oke, kita ambil arah ke kiri ya. Kita lihat apakah ada penyekatan-penyekatan lainnya. Kita mau mengarah ke Tugu Yogyakarta.
lumayan nih, jalannya lengang ya. Memang kalau untuk daerah kota ya, dari kemarin lengang sekali ya, seperti ini. Jadi nyaman sekali ini. Cuma tadi aja yang dialihkan sehingga membuat kendaraan mengular ya di lampu merah. Kita lihat apakah ada pengalihan lainnya. Ini saya tadi ada kawan yang buka angkringan ya. Kawan-kawan tahu kan angkringan. Jadi yang buka angkringan itu pada didatengin Satpol PP. Oh ya, itu depan kita juga penyekatan itu. Ya, yang mengarah ke Samsat Jogja itu depan itu disekat, nggak bisa masuk ya. Harus lewat mana nih? Nah, untungnya kita ke kiri. Arah Tugu malah nggak disekat ini. Oh ya, kembali ke angkringan tadi ya. Kawan saya yang buka angkringan itu ditempeli surat, dan semua katanya semua restoran tempeli surat. Jadi untuk selama PPKM darurat ini, kayak angkringan, warung-warung kecil cuma diperbolehkan buka sampai pukul 8 malam ya, cuma buka sampai pukul 8 malam, dan itu pun harus dibawa pulang ya. Kalau angkringan pengen nongkrong itu nggak bisa, harus bawa pulang. Nah, jadi seperti itu. Sekarang udah Satpol PP udah berkeliling nempel-nempel itu. Nah, kita di arah ke Tugu ini terlihat suasana jalan lengang ya. Ini lengang sekali ini. Kalau nggak ada penyekatan kayak gini lengang. Jadi nggak macet ini. Kita ambil arah ke kiri. Nah, depan kita Tugu Jogja. Kita ambil arah ke kiri ya. Nah, nggak disekat. Nah, ini restorannya tutup ini. Kebun Dalam ini biasanya rame sekali ya. Anak-anak muda, anak gaul pada nongkrong di situ, ngopi sambil melihat Tugu Yogyakarta. Nah, ini yo, kalau ini sepi sekali ya. Disekat di mana-mana. Jadinya ada yang menumpuk, ada yang sepi sekali seperti ini. Oke, kita sampai pada tujuan ini. Tujuan kita di Dinasti. Oke, kita berhenti dulu di Dinasti. Oke, sudah selesai di Dinasti. Cuma sekedar beli daster. Kita lanjut perjalanan ya. Nah, ini kalau dipikir ya ngapain ya disekat ya. Yang sana tadi arah ke sini ngapain disekat gitu loh. Kan malah bikin orang repot ya. Kalau dipikir kita kan masih tetap bisa ke sini, cuma muter. Tapi kalau nggak muter kan lebih efisien kan. Nah, ini yang disekat nih depan kita. Tadi kita dari arah sana kan, cuma mau ke sini, dan ternyata nggak bisa. Nah, ini depan kita, kanan kita itu penyekatan ini. Kalau mau disekat ya sekat sekalian dua-duanya, jalan ini orang nggak boleh masuk ke situ. Nggak ada gunanya kan jadinya kalau kayak gitu. Cuma merepotkan pemakai jalan aja. Nah, itu disekat. Harusnya kita bisa sampai di tadi di Dinasti dengan cepat ya. Jadinya karena ini ditutup, jadi saya harus muter ke Jalan Magelang, dan membutuhkan waktu lebih dari 2,5 jam untuk sampai ke Dinasti. Harusnya tadi saya sudah sampai di Dinasti dari utara tadi sana, dari depan kita sana ke Dinasti itu enggak kurang dari 5 menit, tapi karena ini disekat, jadi saya sampai di tujuan Dinasti itu membutuhkan waktu lebih dari 30 menit karena harus muter.
Nah itu kan jadinya merepotkan sekali. Oke, ini saya mau ajak pulang ini, tapi kita lihat kondisi jalan Kaliurang ya, kondisi UGM seperti apa ini. Nah, yang kita temui penyekatan yang kita temui tadi pertama di sini ya, yang sangat tidak berguna. Dan yang ke arah Samsat dari perempatan Pingit ke selatan itu disekat, yang ke arah Samsat itu. Kalau kita mau tujuan sekitaran bundaran yang di depan Samsat itu kan masih bisa ke sana tapi muter. Soalnya tadi jalan yang arah dari selatan Samsat menuju ke Pingit tadi tidak disekat, jadi kan sama aja. Jadi cuma membuat pengendara itu muter-muter. Saya belum paham maksudnya penyekatan seperti ini. Kalau mau ditutup ya udah tutup sekalian, 2 ruas ini tutup sekalian dah. Begitu kan lebih efektif. Lockdown ya lockdown sekalian, nggak separuh-separuh kayak gitu. Oke, terpantau ini untuk kawasan UGM ya, kita di selatan UGM, selatan Sarjito. Untuk sekarang kita nggak berani lewat Sarjito ya, karena itu sibuk sekali dengan pasien-pasien dan ambulan, ratusan ambulan itu di depan tuh. Biarkan lengang ya untuk lewat ambulan. Ke kanan. Wah, ini lengang sekali ya. Biasanya kita udah antri ya dari sini. Sekarang hari ini suasana lengang sekali. Di sana itu Mirota Kampus, supermarket yang lumayan cukup favorit ya dari zaman dulu. Kita mau ambil ke arah kiri. Oh, itu Mirota kampusnya masih buka ya. Sekarang jadi mana kampus namanya, tapi masih ada embel-embelnya Mirota kampus. Masih buka, mungkin prokes harus dengan prokes ketat. Oh, mungkin ini buka karena di sini merupakan ini apa, penyedia makanan ya. Jadi masih buka ya. Yang bagian bawah itu kan kebutuhan pokok. Oke, kita ambil arah kiri, arah pulang. Sekalian melihat kondisi jalan Kaliurang. Kita di jalan Kaliurang. Yang kemarin di depan sana itu ada resto-resto ya, PKL pinggir jalan yang masih menyediakan tempat untuk makan. Dan banyak resto-resto di sini yang sudah tidak menyediakan tempat, jadi harus take away. Nah, ini sepi ini. Oh, itu masih ada tempat, ada orang makan di situ. Wah, itu kurang disiplin ini namanya. Nah, depan kita juga ini terlihat. Nah, ini terlihat banyak orang masih makan di situ ya. Ini juga nih, kanan kiri kita ini. Polisi tidurnya dahsyat. Nah, itu tadi ada beberapa PKL yang masih menyediakan tempat untuk makan. Harusnya sudah take away, tidak boleh makan di situ. Yang ini tidak, ini nggak tertib ini. Dan kanan kita juga ini penuh dengan Gojek, tidak menyediakan tempat makan juga. Bagus dan tertib. Oke, kanan kita, wah itu ini nggak tertib. Ini juga nggak tertib ini. Nanti kalau ada satgas lewat pasti itu disuruh gulung tikar.
Nah kayak gini, ini sudah tidak menggelar tikar ini, karena bisa lihat ini kiri kita tidak menyediakan tikar untuk makan di tempat. Bagus itu. Ini masih ada meja tapi yang datang cuma Gojek, mungkin itu take away, dan memang harus take away, dibawa pulang. Sekarang kita sampai di Jalan Kaliurang KM berapa ini? KM 2 sampai 3 ini. 2 sampai 5 ya, nanti sampai di ring road itu. Oke, untuk kondisi jalan lumayan lancar ya. PKL ini pada tutup, ini yang kiri kita biasanya ramai, ini pada tutup. Masih ada yang buka tadi beberapa. Nah ini sate ya. Sate buka dari jam 10 sampai jam 19, hanya dibungkus ya. Bagus, mereka ngasih tulisan hanya dibungkus. Nah, Jalan Kaliurang ini adalah jalan yang biasanya ramai sekali ya. Hidup sampai pagi. Banyak kuliner di sini ya. Depan kita Tempo Gelato, ada McD ya. Semua take away ya. Apa lagi ya di sini, Kali Milk ya, terus ada hotel-hotel besar, ada restoran Jepang juga namanya Yoshinoya, ada Dunkin Donuts, ramai sekali di sini. Kalau malam sangat hidup sekali. Tapi sekarang ini sepi ya jalannya. Ini lumayan sepi kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa tanpa COVID atau tanpa PPKM darurat. Oke, baik kawan. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Kita melihat beberapa tempat yang disekat ya di Yogyakarta. Nanti kalau ada info-info terbaru lagi saya akan langsung kabarkan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Jangan lupa subscribe channel ini agar lebih maju. Dan jangan lupa selalu jaga prosedur kesehatan agar terbebas dari COVID. Salam aspal grunjal.